Halo travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran, channel yang bisa menjadi referensi kamu seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Ikutin terus ya. Travelers, kebetulan saya lagi di Bandung dan saya ingin mengajak travelers untuk virtual tour di Trans Luxury Hotel. Ngomong-ngomong tentang Trans Luxury Hotel, mungkin travelers pernah ingat ya ketika pertama kali dioperasikan, Trans Luxury Hotel Bandung ini dinyatakan atau diinformasikan sebagai hotel bintang 6 pertama di Indonesia. Letaknya cukup strategis ya travelers, berada di tengah kota dan bersebelahan atau bersambung langsung dengan Trans Studio Mall, di mana ada area rekreasi permainan indoor yang berada di hotel ini. Kemudian juga bersebelahan dengan Ibis Hotel. Nah, travelers, jadi kalau kita keliling hotel ini banyak tema kupu-kupu yang menjadi pajangan atau unsur dekorasi dan sepertinya menjadi signature dari hotel ini. Tapi yang paling menarik tentu saja adalah ornamen berbentuk naga dengan panjang 11 meter. Mereka menyebutnya Crystal Dragon yang terbuat dari kristal Swarovski. Bagus banget travelers, dan ini memang menjadi focal point dari lobi hotel ini. Terus terang saya harus akui bahwa nuansa di lobi ini terlihat mewah, desainnya modern, dan paduan kombinasi warna krem, merah, hitam memang sangat pas dan menjadi terlihat lebih elegan. Ya, jadi lobi ini kalau saya lihat paduan antara unsur atau dekorasi ala Victorian, Eropa klasik, dan juga Orient. Nah, ini suasana lobinya ya travelers, dengan karpet tebal menyambut tamu dan chandelier. Sekarang kita lihat yuk gimana kamarnya. Saya menginap di kamar tipe premier room. Berjalan melalui koridor menuju kamar, ini juga menunjukkan kesan mewahnya. Karpetnya tebal berwarna merah dengan motif kembang-kembang. Kemudian di sisi kiri kanannya ada bagian dinding yang dilapisi dengan kulit. Nah, ini sisi ujung dari lobby lift ya travelers, dan kita bisa melihat pemandangan kota Bandung dari satu sisi dinding yang terbuat dari kaca. Saya menempati kamar di lantai 11 dan untuk masuk ke kamar kita menggunakan kartu akses. Beginilah suasana kamarnya travelers ya, sekelilingnya memang agak berantakan karena saya baru selesai check-in masuk kamar dan anak-anak saya langsung ingin berganti pakaian. Dari sisi luas kamarnya sih sebenarnya nggak terlalu gede ya travelers. Tapi saya suka dengan pemilihan material furniturnya dan furniturnya sendiri yang memang terkesan mewah. Warna tema di kamar masih sama dengan di lobi, yaitu gold, kemudian krem, merah, dan dikombinasikan dengan warna hitam. Ada satu tempat tidur dengan ukuran king size dan 4 bantal yang cukup empuk dan nyaman. Di sisi kiri kanan tempat tidur ada nakas dan lampu baca atau lampu meja berwarna putih. Unsur klasiknya terlihat dengan adanya lukisan yang terdapat di sisi kanan dari tempat tidur. Lantainya juga dilapis karpet tebal sehingga kita tidak akan merasakan dingin lantai saat AC dinyalakan. Di kiri kanan tempat tidur juga ada colokan dan saklar pengatur lampu. Kamarnya dilengkapi dengan TV interaktif LED 46 inch dengan saluran nasional dan internasional. Untuk menutup dan membuka tirai dekoratif yang ada di jendela, kita bisa menggunakan tombol yang ada di dekat tempat tidur. Jadi nggak perlu dilakukan secara manual ya. Di bawah TV ada minibar yang isinya adalah teh, kopi, gula diet, dan juga peralatan minum. Untuk tehnya menggunakan teh Dilma ya travelers, ya teh yang cukup berkelas lah. Kemudian gelas peralatan minumnya juga macam-macam. Ada mini fridge juga dengan beberapa botol minuman dan minuman kota yang bisa kita gunakan. Ini free ya travelers. Di sini juga ada sofa berwarna hitam yang bisa digunakan untuk santai-santai sambil melihat view dari kaca kamar. Kalau dari kamar saya, view-nya adalah Trans Studio Mall. Sofa ini juga terlihat mewah ya travelers, warna hitam dengan kombinasi warna gold dengan simbol Hotel Trans Luxury. Furniture lain ada meja kerja lengkap dengan kursinya dan lampu kerja, dan di sini juga ada colokan ya. Kita cek isi lemarinya travelers, di dalamnya ada 2 pieces bathrobe yang terbuat dari bahan linen, jadi ringan ya, tidak terbuat dari bahan handuk. Sekarang kita lihat kamar mandinya ya travelers. Kamar mandinya menggunakan pintu kayu berwarna putih dan interior di kamar mandinya juga masih menggunakan tema yang sama, warna krem dan kombinasi warna hitam dan gold. Kamar mandinya sih cukup mewah travelers, dan juga ada bathtubnya. Anak-anak pasti suka mandi di sini. Saya suka dengan pemilihan jenis lampu ya, baik di kamar maupun di kamar mandi yang berwarna gold dengan model yang klasik. Kesannya ya memang menjadi mewah.
Shower roomnya dilengkapi dengan shower tipe hujan dan tipe handheld. Toiletries juga cukup lengkap travelers, mulai dari shower gel, sampo, kemudian conditioner, sikat gigi, kemudian ada saver, shower cap, dan lain-lain. Tapi memang untuk shower gel, sampo, dan conditioner disediakan dengan kemasan yang kecil. Antara shower room dan toilet juga dipisahkan dengan dinding atau sekat kaca. Dan untuk informasi ya travelers, semua kamar di Trans Luxury Hotel ini terdapat bathtub di toiletnya. Sekarang sudah pagi, kita cobain breakfastnya ya. Breakfast disediakan di The Restaurant, terletak di lantai 3. Resto ini sebenarnya buka 24 jam, jadi kalau travelers menginap dan tengah malam merasa lapar, bisa pesan makanan dari sini. Restonya terdiri dari beberapa bagian, ada bagian indoor dan outdoor. Untuk indoornya sendiri ada yang berupa private room. Untuk area outdoornya sendiri di bagian depan ada area outdoor untuk smoking room. Dan yang satu lagi adalah di dekat kolam renang, jadi sambil menikmati makanan kita bisa melihat atau menyaksikan orang-orang berenang, dan kalau kita yang punya anak bisa mengawasi anak berenang juga. Biasanya sih ketika saya menginap di hotel, saya lebih pilih breakfast dengan makanan-makanan lokal, karena ini adalah kesempatan bagi saya untuk menikmati variasi makanan di tempat saya menginap. Untuk makanan lokalnya kita bisa lihat ya, di sini ada cuanki serayu, lengkap dengan jeruk nipisnya, sambalnya, dan kemudian kuahnya. Yang biasa breakfast dengan karbo atau nasi bisa menjadi nasi goreng atau nasi putih ditemani dengan fried wonton, kemudian ada tumis sayur, brokoli, ada juga ikan goreng dengan saus mangga, juga ada sapo tahu. Menu Asia juga ada dimsum dan juga tori ramen. Western foodnya ada aneka pasta dan spaghetti. Yang senang daging-dagingan ada Mongolian barbecue. Ini aneka pastrinya travelers, mau yang sweet, savory, ada di sini, tinggal milih. Ada aneka rebusan, variasi sambelnya juga banyak travelers. Menu lokal lainnya ada soto Betawi, ini rasanya gurih. Nah ini area sweetsnya ya, ada panna cotta, puding. Yang manis-manis ada bubur ketan hitam dan bubur kacang hijau. Untuk western breakfastnya ada beef racer, ada sosis sapi, sosis ayam, potato wedges, kemudian grilled tomatoes. Biar makin sehat jangan lupa minum aneka fresh juice ya. Juga dilengkapi dengan salad sayur dan salad buah. Ada juga tahu gerjap dengan level kepedesan yang bisa kita pilih. Mau yang hangat-hangat ada juga mie bakso. Habis breakfast bisa lanjut ke kolam renang. Jadi kolam renangnya ini satu lantai dengan tempat breakfast The Restaurant. Karena letaknya yang bersebelahan, jadi sambil breakfast kita bisa mengawasi anak-anak berenang atau melihat orang-orang yang memanfaatkan kolam renang yang terkenal di Trans Luxury. Boleh dibilang kolam renang di The Trans Luxury ini adalah salah satu keunggulan dari hotel ini dan yang membuat The Trans Luxury ini menjadi terkenal sejak awal dioperasikan. Salah satu yang menjadi favorit keluarga, khususnya bagi anak-anak yang berusia mungkin di bawah 10 tahun ya, adalah kolam renangnya yang dilapisi dengan pasir putih dan lembut. Untuk kolam renangnya ini sebenarnya didesain seperti pantai, dan istimewanya pasir di pantai kolam renang ini dibawa langsung dari Australia, karena pasir pantai Indonesia itu tidak boleh dipindahkan. Pasir pantai di kolam ini tentu aman ya untuk anak-anak, sebab sebelum dioperasikan atau diterapkan di kolam renangnya, pasir pantai itu sudah melalui proses pembakaran sehingga menjadi lebih halus dan tidak ada butiran-butiran atau bagian-bagian yang membahayakan. Di sini anak-anak bisa bermain pasir dengan peralatan main pasirnya, dan orang tua kalau mau mengamasi anak-anak ada bangku-bangku panjang di tepi kolam yang bisa digunakan untuk duduk santai atau berjemur. Nah, kolam renang di Trans Luxury Hotel ini juga punya 2 air terjun yang tinggi. Nah, air terjun itu ada di dekat kolam dewasa yang juga punya minibar di depan kolamnya. Air terjunnya mencapai 7 meter dan konsepnya dibuat senatural mungkin. Kolam renang dewasa ini memang ukurannya belum ukuran olimpik ya, tapi dilengkapi dengan pool bar yang memanjakan kita untuk bersantai sambil berenang. Dan kolam renang ini juga menggunakan air hangat travelers, jadi nggak usah khawatir meskipun Bandung sedang dingin-dinginnya, kita bisa berenang kapan saja. Dan sebagai info, kolam renang ini dioperasikan atau dibuka mulai jam 6 pagi sampai
jam 6 sore. Lagi air terjunnya ada di dekat kolam anak dan juga dilengkapi dengan fasilitas seluncuran yang menyenangkan, dan air mancur di sini bisa diinjak-injak sambil basah-basahan ya. Terus terang ketika pertama saya menginap di hotel ini beberapa tahun yang lalu, saya sangat terkagum-kagum dengan tempat berenang di hotel ini yang temanya luxury sesuai dengan tagline hotel ini. Kolam dewasa dekat air terjun, juga ada kolam jacuzzi di mana kita bisa memanfaatkannya untuk refleksi dan merasakan semprotan tekanan air di tubuh kita. Lantai di sekitar kolam renang dilapisi dengan kayu jadi tidak licin ketika basah. Habis bermain pasir, anak-anak bisa mencuci kakinya di sini supaya pasirnya tidak terbawa mengotori lantai hotel. Di samping kolam renang di dekat changing room ada kids playground. Kids playgroundnya juga cukup lengkap, luas dan bersih ya travelers. Anak-anak bisa memanfaatkan waktu di sini untuk berlatih motorik atau berlatih kinestetis. Jelas playground ini juga bisa untuk orang dewasa, khususnya anak-anak muda karena tersedia Xbox untuk main game. Aktivitas lain yang bisa dimanfaatkan di sekitar sini adalah permainan tenis meja dan juga tersedia sepak bola meja atau football yang bisa dimanfaatkan untuk orang dewasa maupun anak-anak muda atau remaja. Kalau mau buang-buang kalori, bisa memanfaatkan fitness yang terdapat di lantai 5. Travelers mau latihan kardio, latihan beban, atau treadmill, atau melakukan senam-senam aerobik, yoga bisa dilakukan di sini. Sambil nge-gym kita bisa menikmati view kota Bandung dari dinding kaca. Peralatan gymnya disuplai dari Technogym, dan buat travelers yang senang nge-gym pasti suka nge-gym di Hotel Trans Luxury ini. Habis workout mungkin travelers merasa badannya pegel-pegel atau otot-ototnya kurang lemes, maka travelers bisa memanfaatkan berendam di sauna atau di ruang steam atau di ruang jacuzzi yang terdapat di sebelah fitness. Travelers bisa lihat di sini ya ruang steam dan saunanya. Sayangnya seluruh dinding di kolam jacuzzi ini terbuat dari beton, jadi tidak ada pemandangan yang bisa dilihat dari arah jacuzzi. Satu lagi yang tidak boleh dilewatkan travelers ketika menginap hotel ini adalah cobalah naik ke lantai 18. Di sini ada restoran The 18 Restaurant dan juga lounge. Dari restoran ini pemandangan kota Bandung terlihat cakep. Nah, di lantai 18 ini juga di sebelah kiri terdapat jembatan kaca atau disebut dengan skywalk. Nah, kalau travelers punya mental yang berani, travelers bisa berjalan berdiri di atas skywalk ini sambil menikmati Instagramable venue. Jadi ini berupa lantai kaca, dan ketika berdiri di sini, travelers bisa menyaksikan pemandangan 180 derajat view kota Bandung. Nah, travelers gimana? Sudah merencanakan liburan atau staycation di Hotel Trans Luxury Bandung? Rasanya nggak akan mengecewakan. Terima kasih sudah mengikuti saya virtual tour di Trans Luxury Hotel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Salam sehat, selamat berlibur.